tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insyaallah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu atau Pak Lurah, Bapak Kepala Desa, dan juga segenap staf jajarannya, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada keluarga besar daripada akhina Muhammad Ramdhani yang pada kesempatan malam hari ini keluarga besar beliau mengadakan acara tasyakuran binikmah walimatul khitan atas telah dihitannya anak beliau Muhammad Ramdhani. Kita doakan mudah-mudahan wasilah berkumpulnya kita di tempat ini, berkah adanya acara ini, berkah perkumpulan ini, mudah-mudahan akhina Muhammad Ramdhani Allah jadikan anak yang soleh. Allah jadikan akhina Muhammad Ramdhani seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan akhina Muhammad Ramdhani ini menjadi orang yang kelak di akhir zaman dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan hidupnya akhina Muhammad Ramdhani ini membawa kesejukan, membawa kebaikan, membawa cahaya yang bisa mengangkat derajat desa ini, mengangkat derajat keluarga ini, khususnya orang-orang yang hidup dengan beliau, insyaallah. Amin, amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul dalam acara walimatul khitan, yaitu rasa syukur yang dipanjatkan oleh keluarga besar daripada akhina Muhammad Ramdhani dengan dihitannya daripada anak beliau. Saya ini Pak Bu, saya tidak sebutkan tempatnya. Ada orang ngadakan acara, kalau tidak salah waktu itu acara nikahan atau hitanan. Kalau tidak salah itu acara nikahan. Mengadakan acara seperti ini pakai panggung semuanya. Tapi alangkah menyesak di hati Al-Fakir saya pribadi itu, acaranya itu memanggil seorang perempuan yang membuka auratnya, kemudian nyanyi-nyanyi di sana, joget-joget di sana. Lebih sakit lagi setelah Al-Fakir cari tahu itu tempat acaranya itu di samping pesantren. Di samping pesantren. Yang perlu kita ambil pelajaran, karena saya pribadi kalau ada kejadian itu pengennya nyari pelajarannya. Jadi jangan sampai ada satu kejadian kok kita tidak bisa mengambil pelajaran daripada kejadian tersebut. Karena dikatakan orang yang bijak selalu mengambil pelajaran di setiap kejadian yang ada di kehidupannya.
Sehingga kita harus mengambil pelajaran. Pelajarannya apa? Ternyata banyak di antara kita ini yang masih belum memahami apa arti syukur yang sesungguhnya. Syukur itu bukan hanya bil lisan dengan kita mengucapkan alhamdulillah, bukan hanya itu. Para ulama menjelaskan bersyukur itu dengan 3 cara, bukan cuma 1. Dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan bil lisan, dengan kita mengucap alhamdulillah. Tapi ada yang kedua, ada yang ketiga. Yang kedua apa? Bersyukur bil hal, dengan perbuatan. Bil arkan, dengan kita punya anggota tubuh. Artinya menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita mendekat kepada Allah dan Rasulnya, bukan makin menjauh. Dulu kita orang miskin, tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi orang yang berada. Setelah diberi nikmat oleh Allah harta lebih, jangan sampai dengan nikmat tersebut malah kita lupa dan lalai kepada Allah. Sudah cukup cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya yang namanya Qarun. Qarun itu sebelum dilaknat oleh Allah, diberi azab oleh Allah, itu Qarun itu pengikut Nabi Musa, di antaranya yang sangat taat luar biasa. Qarun ini. Sampai suatu saat Qarun berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, ada apa Qarun? Bisakah engkau mintakan kepada Allah satu amalan? Dengan amalan tersebut saya ingin menjadi orang kaya." Nabi Musa ingatkan dia, "Qarun, wahai Qarun, yang saya khawatirkan, entar engkau ini kalau diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya entar lupa. Sehingga saya khawatir kalau engkau lupa kepada Allah, engkau tidak mau ikut kepadaku, tidak mau taat kepada Allah, yang saya khawatirkan itu entar Allah akan melaknat dirimu." Apa jawab Qarun? "Tidak. Saya selalu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala." Coba lihat. Mantap, tegas, lugas. Tetap saya akan ikut kepada engkau wahai Nabi Musa. Saya tetap akan ikut aturan Allah dan Rasulnya. Diberi kekayaan oleh Allah. Tahu bagaimana kekayaan Qarun itu? Diceritakan Qarun ini, itu kuncinya, ada yang mengatakan yang bawa itu 70 orang, ada yang mengatakan 200 orang. Kuncinya saja. Belum gemboknya seperti apa ini, belum gudangnya seperti apa, belum isi gudang itu bagaimana banyaknya. Akhirnya setelah itu Qarun diminta Nabi Musa untuk datang kepadanya, selalu menolak, tidak mau datang. Sampai akhirnya Nabi Musa betul-betul marah, akhirnya berdoa kepada Allah. Sampai akhirnya Qarun, gudangnya, hartanya, isinya semuanya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah. Kapan? Tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa bersyukur. Ini yang kita khawatirkan. Mengadakan acara, acaranya bagus, niatnya bagus, acara tasyakuran, khitan, nikahan, tasmiyah, walimatus safar, mau haji, mau umrah, berbagai macam acara dilakukan. Tapi ingat, tatkala kita ingin bersyukur dengan acara tersebut, caranya harus benar. Bersyukurnya harus mengikuti tuntunan syariat Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Diberi keberkahan. Ini yang kadang-kadang kita ini sering lupa kalimat berkah. Coba sekarang tanyakan dalam diri kita masing-masing. Gak usah dijawab, di hati saja jawabnya masing-masing. Selama ini kita berdoa, pernah tidak minta berkah sama Allah di dalam kita berdoa? Yang punya ilmu, pernah tidak minta kepada Allah agar diberikan ilmu yang berkah? Yang punya harta, pernah tidak minta kepada Allah agar diberi harta yang berkah? Punya jabatan, pangkat, pernah tidak minta sama Allah diberi jabatan, pangkat yang berkah? Punya keluarga, pernah tidak minta kepada Allah agar keluarganya diberikan keberkahan? Diberi anak, keturunan, pernah tidak minta kepada Allah agar diberikan keturunan anak-anak yang berkah? Jarang kita minta. Padahal berkah ini, para ulama sudah pernah mengatakan, habba idza barakallah tulagil hubub. Satu biji kalau diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, tulakil hubub, akan menjadi biji-biji yang banyak. Ini berkah. Sesuatu yang sedikit tapi cukup untuk segala-galanya yang kita butuhkan, itu berkah. Orang kaya tapi nggak dikasih berkah oleh Allah, dengan kayaannya makin lupa sama Allah. Tapi ada orang miskin, tidak kaya, biasa, rumahnya, motornya juga motor biasa,
Paling juga kadang-kadang naik sepeda ontel kemana-mana pakai angkot, tapi dia selalu minta kepada Allah keberkahan dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak pernah lupa dan lalai kepada Allah. Sekarang berapa banyak orang yang dulunya miskin, tidak punya harta, tidak punya pangkat, rumahnya biasa, diberi harta oleh Allah, tapi malah lupa kepada Allah. Dulu nggak punya toko, sholat di musola rutin, on time, tepat waktu, silaturahmi nggak pernah ketinggalan. Setelah punya toko lupa semuanya. Dulu waktu bareng sama orang tuanya luar biasa dekatnya, berbaktinya luar biasa, diberi nikmat oleh Allah, kerja di luar sana, di luar Jawa, di luar negeri, setiap Idul Fitri nggak bisa pulang bertemu orang tuanya. Ini yang harus kita minta kepada Allah yang berkah. Karena dengan berkah inilah yang menjadikan kita semuanya ini makin dekat kepada Allah. Makanya saya pribadi bersyukur kalau hadir acara-acara itu, acaranya itu mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, ada kaidah ulama kita mengatakan niat yang baik itu harus dengan cara yang baik. Ini ingat, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Sehingga kita punya niat sebaik apapun, kalau caranya nggak baik, tidak mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak akan Allah berikan kebaikan, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya terkadang tuh kasihan, apalagi acara pernikahan itu nggak sedikit biayanya, tapi kadang-kadang diisi dengan cara-cara yang nggak benar, hiburan-hiburan yang kurang baik. Mau apa? Ada yang bilang kayak gini, Beb, nggak apa-apa lah sekali-kali, kan nikah seumur hidup, cuma sekali hiburan kayak gini nggak apa-apa lah. Mbak, Bu, karena itu sekali, maka tolong jaga dengan baik. Makanya saya selalu menyampaikan, yang mau ngadakan acara khitanan, nikahan, atau apapun itu acaranya, tolonglah, apa sih repotnya musyawarah sama Ustadz Kiai Ulama? Apa sih repotnya? Saya ini Pak Bu, setelah sekian lama saya melihat ada beberapa orang ngadakan acara, mau itu sunatan, khitanan, nikahan, macam-macamnya, itu kadang-kadang di panggungnya ini acaranya aneh-aneh. Saya tuh kadang-kadang pingin sekali mengumpulkan RT, RW, dan doakan saya di tempat saya pun pingin mengadakan perkumpulan semuanya. Karena setahu saya, kalau ada warga mau mengadakan acara, itu minimal izin sama RT, pemberitahuan. Saya pingin RT, RW ini, lurah, kepala desa atau kubu, itu yang kompak. Kalau mau ngadakan acara, kalau acaranya nggak benar, nggak baik, bertentangan dengan acara Nabi Muhammad, tolak. Lalu bagaimana? Musyawarah sama Ustadz Kiai Ulama. Alangkah indahnya kalau bisa seperti itu. Habib, apa ada seperti itu? Oh, ada. Saya pernah ngisi di salah satu tempat, saya tidak sebutkan tempatnya. Ini Pak Kuwunya yang cerita sama saya. Pak Kuwu atau Bapak Kepala Desa, saya lupa, atau Pak Camat itu. Dia bilang, Beb, saya selama ini menjabat sekian tahun, alhamdulillah, di tempat saya tidak ada orang ngadakan acara tasyakuran, apapun itu bentuknya, itu caranya tidak ada yang aneh-aneh. Kalau seandainya caranya ada yang aneh-aneh, saya larang mereka untuk mengadakan acara tersebut, dan saya akan arahkan yang baik. Coba, ini yang kita khawatirkan Pak Bu, takutnya acaranya nggak benar, Allah murka. Kalau Allah murka, yang kena bukan yang punya acara, sekampung bisa kena semuanya. Apa kita nunggu adab dari Allah sampai Ustadz Kiai Ulamanya sadar, sampai RT RW-nya, kuwu, kepala desa, lurahnya sadar, sampai warganya sadar? Kan tidak. Karena Allah dan Rasulnya tidak menetapkan satu aturan kecuali untuk ditaati. Kalau tidak ditaati, pasti ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Makanya alhamdulillah, dalam acara di tempat ini pun acaranya luar biasa. Ada marhabanat, kemudian memanggil seorang ustadz. Kita sama-sama sekarang belajar untuk bagaimana menjadi orang yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini yang harus kita terapkan. Apalagi saya pribadi, saya merasa bangga, senang sekali. Pak Kadus ya, Pak Ono, Pak Kadus ya, itu datang ke rumah saya, ngobrol kemarin sore itu. Karena rencana ntar tanggal 25 saya ada acara di masih pemulihan ya, dekat masjid. Hari Selasa malam Rabu, acara nikahan. Yang nikah pakai straknya.
Datang ke rumah sama Pak Ono, cerita panjang lebar. Waktu kalau nggak salah sekitar jam 5-an sampai menjelang maghrib. Di antara obrolannya itu, saya pribadi terus terang, saya ini seneng. Alhamdulillah Bib, di tempat kami di Pamulihan ini khususnya, itu kalau ngadakan acara itu jarang manggil ustadz yang kadang-kadang guyon-guyon. Kalau sekedar selintas lucu-lucu, ya namanya selintas lewat, tidak menjadi masalah. Cuma kalau dari awal sampai akhir guyon, ini bukan ceramah, ini jangan-jangan ngelawak ini orang ini. Cuma kebetulan pakai peci, kebetulan mungkin pakai gamis atau pakai sarung gitu aja. Sehingga di tempat kami, Habib, alhamdulillah sudah terdidik dengan baik. Ini yang menyenangkan. Kenapa Pak Bu? Buka kitab-kitab tasawuf manapun, baca apa penyebab diantaranya hati yang akan menjadi keras. Apa itu? Banyak ketawa. Nah sekarang kita belajar ilmu agama, bagaimana banyak ketawanya. Apalagi terkadang di dalam ceramahnya ada maaf suatu yang jorok diucapkan. Bahkan maaf ini Nabi Muhammad jadi bercandaan, malaikat jadi guyonan. Coba kalau itu ditelusuri dalam kitab, dalam pembahasan usul fikih, bahkan ditakutkan bisa murtad, bisa kafir orang tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW dijadikan guyonan, malaikat-malaikat Allah dijadikan guyonan. Oleh karenanya sekali lagi saya pribadi bersyukur. Apalagi ntar Pamulihan ini bisa menjadi contoh yang lainnya. Desa-desa lain bisa ngikut seperti ini. Karena tolong Pak Bu, kalau kita pengen belajar ilmu agama, ya betul-betul belajar ilmu agama gitu. Karena saya beberapa kali malah saya diundang ke satu tempat beberapa kali. Bib, ntar kalau bisa banyakin guyonnya ya, banyakin lucunya. Karena di tempat kami masih awam. Saya kalau ditanya gini saya nggak mau komen. Pokoknya entar saya datang ke sana, saya ngisi acara gimana saya. Kalau nggak seneng nggak usah undang lagi, beres. Saya orangnya nggak suka ambil pusing. Cukup saya pusing sama urusan saya, jangan saya pusing di sana. Kalau seandainya nggak senang sama saya ngisi acara, besok nggak usah panggil lagi, selesai. Kenapa? Kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri, mau mulai dari mana? Makanya ulama kita selalu mengatakan ibda bin nafsik, mulai daripada dirimu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala waktu menegur Nabi tentang masa neraka, apa Allah bilang? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum, ya Rasulullah, perhatikan kau punya keluarga. Ku anfusakum, diri engkau, wa ahlikum nar, dan juga keluargamu, hati-hati jauhkan daripada api neraka. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita hadir acara walimatul khitan. Acara khitan ini Pak Bu, ini secara tidak langsung kita ini sebetulnya memberikan pendidikan kepada anak-anak kita semenjak dini, secara tidak langsung. Makanya saya kadang-kadang tuh miris. Ada orang ngadakan acara khitanan, tapi yang dipanggil tuh orang-orang yang aneh-aneh gitu. Seorang perempuan buka aur juga. Ini apa efeknya ke anak yang khitan? Apakah kalau dipanggil perempuan yang joget-joget, yang khitan langsung sembuh gitu? Hah? Mawa kemaluannya langsung jadi kering, jadi sembuh, bisa lari, salto, main layangan gitu? Enggak kan? Nah sehingga di sini di acara tasyakuran ini secara tidak langsung kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang baru dihitan. Nah nih, acara kamu setelah hitan ini seperti ini, itu secara tidak langsung. Dan ternyata dari pertama kali kita dilahirkan itu pendidikan syariat Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadarinya, itu sudah ada. Contoh, setiap bayi dilahirkan, apa yang dilakukan pertama kali oleh si ayah? Apa yang dilakukan? Diadani di telinga kanannya, kemudian diiqomati di telinga kirinya. Untuk apa itu semuanya? Satu, itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dan hikmahnya para ulama menjelaskan agar pertama kali ia didengar telinga oleh si bayi, si anak kecil tersebut, nama Allah dan Rasulnya, kemudian adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita baca, para ulama itu mengajari kepada kita menyambut bayi yang baru dilahirkan. 7 perkara ini harus kita ingat. 7 perkara. Pertama, diadani, diiqomati. Ini sunnah yang pertama, sangat dianjurkan waktu bayi baru dilahirkan. Diadani, diiqomati. Yang kedua,
setelah diadzani diiqamati, ini bukti dalil bahwasanya kita sebagai orang tua betul-betul harus memperhatikan anak semenjak dini. Karena ada beberapa orang tua tuh yang datang ke ustadz kiai ulama cuma modal bawa air, Ustadz tolong doakan anak saya Ustadz. Kenapa Pak Bu? Anak saya bandel. Kemudian Ustadz mendoakan, kemudian diminum disiram, langsung jadi soleh. Anaknya biasa main PS, kemudian langsung ngaji. Anaknya biasanya main game online, HP, kemudian langsung jadi baik. Tidak semudah gitu Pak Bu. Kalau gitu enak banget, saya juga bisa itu. Pengen mesen anak saya digitukan saja. Nggak usah pakai mondok, madrasah, belajar, nggak usah. Cukup datang ke Ustadz, Pak Kiai tolong didoakan. Kalau perlu disembur lah ubun-ubun anak saya biar jadi soleh dan soleh. Enak banget. Pesantren libur semua, ntar kiainya nggak ngajar ntar. Yang kedua ditahnik. Apa itu tahnik? Memasukkan sesuatu yang manis ke mulut bayi sambil digerak-gerakan. Kalau bisa yang disunnahkan itu apa? Kurma. Batas waktunya sampai kapan? Tidak ada. Contoh, kita sudah ditahnik. Setelah ditahnik boleh enggak saya mentahnik lagi? Karena kebetulan di tempat saya ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada habib. Silakan, enggak apa-apa. Batas umurnya sampai kapan? Tidak ada batas umurnya. Pokoknya sekiranya cukup ya sudah setahun, sudah cukup. Setahun 2 tahun sudah cukup. Jangan dipaksakan. Oh, ada ustadz, ada habib ditahnik. Umur anaknya berapa? 3 tahun. Wadah. Tadi tahnik bukan kurmanya yang dijilat, tangan ustadznya digigit, jempolnya hilang. Itu ditahnik. Kemudian yang ketiga, setelah ditahnik itu disunahkan diberi nama. Diberi nama. Coba bayangkan Pak, dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu memberi nama sangat diperhatikan, gak main-main. Sampai Nabi sabdakan nama yang baik, kata Nabi, nama yang dimulai dengan Abdu. Abdu. Contoh, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Itu nama yang bagus. Dalam hadis riwayat yang lain, nama yang bagus namanya para nabi dan rasul untuk laki-laki ini. Namanya para nabi, para rasul. Atau dalam hadis riwayat yang lain, nama yang dimulai dengan Ahmad atau Muhammad. Ahmad Zulkifli contoh, Muhammad Novel. Oh, kenapa ketawa Bu? Nama saya. Ya biar gampang ingatnya gitu lah. Di sini dijelaskan kenapa kok nama sangat diperhatikan. Apakah ada efeknya? Ada dampaknya bagi anak? Ada kata para ulama. Dari mana dampak sebuah nama kepada mereka anak yang diberikan nama-nama tersebut? Karena kata Nabi, doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Ini yang kadang-kadang dilupakan sama orang tua. Ini hadis dari Nabi. Sehingga kalau bisa berilah nama yang baik. Makanya biasanya itu ada istilah ganti nama. Ya, ada istilah ganti nama. Saya mondok di pesantren Darul Logo wa Dakwah Bangil Pasuruan. Tempatnya Habib Gures Baharul mondok, Buya yang mondok dulu. Saya mondok ini lulus SD. Masih agak kecil. Lulus SD saya masuk. Kemudian saya di samping mondok saya ikut formal. Saya ikut SMP, SMA sampai kuliah selesai. Saya ikut di sana. Saya waktu masuk ke formal, saya sudah kenal nih sama beberapa teman. Kok namanya beda? Ada teman saya contoh namanya Abdullah. Tapi waktu dipanggil, ini contoh, mudah-mudahan di sini nggak ada namanya. Namanya siapa contohnya? Kusno contoh. Nggak ada ya? Kusno hadir. Setelah saya ada, loh, kok nama kamu Kusno? Bukan nama kamu Abdullah, itu nama dulu katanya. Kemudian saya masuk pondok sudah diganti namanya Abdullah. Jadi banyak itu seperti itu. Kenapa? Karena entar orang tua setiap manggil nama anaknya itu doa secara tidak langsung. Makanya tolong para orang tua jangan disingkat kalau manggil nama anak. Nama Abdullah dipanggil coba lah. Itu ajaran dari mana itu? Nama Abdurrahman dipanggil man. Coba bahasa Arab tuh. Kalau Abdurrahman apa artinya? Hamba Allah Ar-Rahman yang penuh kasih sayang.
Coba man bahasa Arab artinya apa? Siapa? Makanya anak kita ini kalau dipanggil nggak pernah noleh, nggak pernah. Jangan-jangan gara-gara dipanggil man. Siapa saya? Siapa saya? Sehingga tolong ya, ini jangan diremehkan ini. Karena kita manggil anak itu sekaligus mendoakan Abdurrahman, mudah-mudahan menjadi hamba yang penuh kasih sayang. Abdullah, menjadi hamba Allah yang baik. Jadi jangan disingkat. Ya. Biar kalau gitu boleh nggak diganti namanya? Boleh. Harus syukuran? Nggak harus. Ada pernah orang datang kepada saya, Beb, saya ingin ganti nama anak saya, tapi ntar harus tumpengan, harus kacang hijauan, ngasih berkah. Nggak ada. Ganti-ganti aja namanya. Ngapain harus tumpengan, kacang hijauan? Kalau ada rezeki lebih, mau tasakuran silakan. Cuma jangan maksa. Akekah anaknya, ntar ada sunahnya. Maksa. Akhirnya apa? Ngutang. Akhirnya anaknya besarnya hobi ngutang, gara-gara akekah ngutang. Itu jangan-jangan itu. Nah, itu yang ketiga, memberi nama yang baik. Kemudian yang keempat, kesunahannya setelah memberi nama yang baik itu adalah mencukur rambut si anak. Makanya kalau hadir ke acara khususnya ini, acaranya para habaib, para ulama, kita datang pas baca maulid mahal giyam, itu biasanya si ayah ini bawa anaknya. Di sampingnya itu ada satu orang bawa kayak nampan, itu dalamnya itu ada gunting, di sampingnya itu kayak ada mangkok kecil, ada airnya. Nah itu untuk apa? Itu untuk memotong rambut. Jadi dipotong rambut. Gak usah banyak-banyak, motongnya kayak potong tukang rambut lagi, dikit aja. Setelah dipotong, rambutnya itu kita ambil yang dipotong, kemudian dimasukkan ke air tersebut. Untuk apa? Sunnah yang kelima, itu entar rambut-rambut yang sudah dipotong, itu entar akan ditimbang, dikeluarkan dengan berat perak. Sunnah. Contoh, dapat berapa ini? Kalau perak pakai apa? Gram ya. Dapat 3 gram. Nanti keluarkan 1 gram perak berapa? Kemudian dikeluarkan. Nanti diberikan uangnya sama fakir miskin. Itu sunnah. Yang keenam, sunnahnya lagi apa? Yaitu adalah dikhitan. Nah ini tadi disunat. Nah ya, itu sunnah. Nah bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan sunnah. Tapi tetap ada sebagian ulama mengatakan wajib, cuma kebanyakannya mengatakan sunnah bagi perempuan. Tapi tetap diusahakan juga dikhitan. Kemudian yang ketujuh, yang perlu diperhatikan untuk menyambut bayi yang baru lahir, untuk para orang tua, yang ketujuh adalah akekah. Ini perlu diingat nih. Akekah ini hukumnya sehingga jangan maksa. Laki-laki disunahkan 2 kambing, perempuan 1 kambing. Jangan maksa, kalau belum ada uang gak usah pakai ngutang. Apalagi ngutangnya sama rentenir, sama bank-bank riba. Atau di Kuningan namanya bukan rentenir, katanya apa? Bank Emo ya. Apa di sini namanya? Bank Emo ya, bener ya? Oh, sama berarti sama di sana itu. Nggak usah maksa. Beb, boleh enggak? Saya punya anak laki-laki, sekarang 1 kambing. Ntar bulan depan atau tahun depan 1 kambing. Enggak apa-apa. Ntar naon-naon. Tidak menjadi masalah. Yang penting jangan maksa. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kalau nggak punya kambing, pakai entok juga nggak apa-apa. Beb, entok masih nggak punya duit, pakai ayam nggak apa-apa. Beb, ayam nggak punya duit, pakai telur. Ini beliau sampaikan tidak menjadi masalah. Tapi tidak dapat kesunahan pakai kambing. Tetap dapat kesunahan daripada akekah, tapi tidak dapat kesunahan pakai kambing. Itu aja. Karena ada sebagian orang tuh yang maksa ngutang akekah. Nggak usah maksa. Bagaimana kalau anak saya belum akekah, cuma berdekatan dengan Idul Adha, dengan kurban? Apa yang harus saya utamakan? Akekah dulu atau korban dulu? Ini sering ditanyakan kalau sudah mau masuk Idul Adha. Para ulama di sana menjelaskan ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan korban lebih diutamakan daripada akekah. Kenapa? Karena korban kata para ulama dalilnya langsung dari Al-Quran. Fasolli lirabbika wanhar. Sedangkan akekah itu dalil dari sunnah. Sehingga para ulama mengatakan dalil
tentang korban lebih kuat karena menggunakan Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tetap korban lebih utama. Apa alasannya korban lebih utama daripada akikah? Karena korban itu kesunahan yang diperintahkan dalam agama kepada setiap orang masing-masing. Sedangkan akikah itu kesunahan orang tua kepada anak, bukan anak kepada dirinya sendiri. Itu bedanya. Tapi kalau sampai si anak ini balik, ternyata orang tua masih belum bisa mengakikahkan anak, subhanallah, anaknya kaya, anaknya punya duit, punya uang, maka si anak tetap disunahkan mengakikahkan dirinya sendiri. Pendapat yang ketiga diperinci. Kalau waktunya lebih dekat kepada korban, korban diutamakan. Kalau masih jauh dari korban, maka akikah lebih diutamakan. Nah, sehingga dalil yang ketiga itu sunnah yang ketujuh adalah korban. Dan ini harus diperhatikan benar-benar. Dan ingat Pak Bu, dari sunnah yang ketiga tadi sampai yang ketujuh itu disunnahkan sangat dilakukan di hari ketujuh. Jadi bayi lahir 7 hari itu 1 diberi nama, 2 potong rambut, 3 ditimbang kemudian dikeluarkan dengan berat perak. Kemudian yang selanjutnya yang keempat sunat disunahkan di hari ke-7. Waduh, tega banget. Hari ke-7? Iya. Sunnah. Saya punya anak baru 4. Ingat ya, punya anak baru 4. Jadi saya nggak mau dibilang, "Beb, anaknya berapa?" 4. Enggak, baru 4. Target 17. Tapi istrinya 1 aja. Enggak sebanyak-banyak. Karena saya pernah ngisi di Dharma. Cerita sedikit. Saya ngisi di Dharma, datang sama salah satu ustaz, "Beb, di Dharma ada ibu-ibu pengen adakan acara. Dia punya anak 14. Satu dari istri keberapa? Istri cuma 1, Beb. 14. Iya, Beb. Hidup semuanya. Hidup, Beb. Beliau itu punya anak 13 itu nggak pernah ada acara nikahan. Walimatul arus itu nggak pernah ada. Tapi anak yang terakhir ini pengen mengadakan acara. Tapi pengennya Habib yang ngisi. Karena kebetulan saya punya rutinan di Dharma. Mungkin pernah hadir atau sering hadir. Minta, ya khair Ustaz. Yang ditentukan saya hadir ke sana. Ngobrol sama ibunya, cerita panjang lebar. Ya khair waktunya. Nggak ada masalah. Saya ngisi. Kemudian setelah selesai saya keluar. Saya tanya, Ustaz, anaknya banyak ya, 14. Ini mas sedikit, Beb. Tuh tetangga sebelah di sana, Beb, 16. Saya mikir ini Ahwal, bukan Habib, anaknya banyak. Masa Habib kalah sama Ahwal? Doakan Ustaz, anak saya minimal 17. Belakang aminnya agak kenceng ini. Antum anaknya berapa, Ustaz? Nah, 2, jangan kenceng-kenceng antum. Saya nikah baru 5 tahun. Baru 5 tahun jalan, anaknya sudah 4. Jadi niatnya kayaknya bisa kesampaian. Tapi tidak tahu istri ntar ke depannya. Ala kulihal, jadi itu disunahkan di hari ke-7. Ngasih nama, motong rambut, ditimbang, sunat, itu di hari ke-7. Beb, kalau nggak bisa ke-7, keberapa? Kelipatannya 14, nggak bisa 14, 21, terus kelipatan tuh 7. Itu yang disunahkan. Sama yang terakhir korban. Makanya biasanya acara itu digabungkan. Mengadakan acara maulid atau istighosah, itu digabungkan semuanya, ya. Nah, ntar pas mahal gia maulid, anaknya dibawa sambil dipotong rambutnya, kemudian ditimbang ntar di akhir. Dan itu biasanya dilakukan di hari ke-7, itu sunnah, ya. Maksud saya ceritakan seperti ini biar kita dikit-dikit mengikuti sunnah Nabi, karena pasti berkah, Pak Bu, nggak usah khawatir. Kalau kita ngikuti sunnah Nabi, hidup kita pasti berkah, banyak baiknya daripada tidaknya. Jangan sampai malah kita lebih suka ngikutin gaya orang kafir, gaya orang-orang fasik yang nggak jelas. Ikuti bagaimana kehidupan Nabi, pasti hidup kita berkah, penuh dengan kebaikan. Sehingga acara ini secara tidak langsung itu mengajari kepada anak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Ustadz agar saya punya anak saya ini menjadi anak yang soleh dan soleha? Caranya bagaimana? Kalau kita mau bicara Pak Bu, banyak. Apalagi saya tadi apa? Jangan terlalu
malam. Jam berapa nih malam, Ustaz? Jam 10 ya. Insya Allah jam 10 kurang 5 menit paling selesai, paling lama itu. Tapi insya Allah sebelum jam 10 kurang 5 kita sudah selesai. Sehingga satu saja saya ingin fokus. Kalau kita pengen mendapat anak yang soleh dan soleh, satu saja. Saya yakin kalau satu ini fokus, saya yakin insya Allah anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Apa itu? Orang tuanya harus jadi panutan yang baik untuk anaknya. Kuncinya orang tua, Pak Bu. Pendidikan agama anak pesantren itu nomor sekian. Pertama kali kalau pengen anak kita soleh dan soleh, orang tuanya harus jadi panutan, contoh yang baik untuk anaknya. Nggak sedikit zaman sekarang ini orang tua nyuruh anaknya ke majelis taklim, anaknya berangkat, bapaknya nongkrong di pos sampling. Nggak tahu main catur, main apa, terserahlah. Ibu, ayo nak ke masjid, ke musola, sholat berjamaah. Iya. Anaknya berangkat, ibunya nonton sinetron di rumah. Terus mau dari mana dapat yang soleh dan soleh? Belum lagi kita nggak tahu ini anak betul-betul ke masjid, betul ke majelis. Asalnya kalau belok nyari tempat wifi gratis. Makanya coba Pak Bu, renungi hadis Nabi. Nabi sampai mensabdakan seperti ini. Orang tua, kata Rasulullah, orang tua akan bisa menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Orang tua bisa, kata Nabi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi. Artinya apa? Agama seorang anak, kebaikan dunia akhiratnya tergantung orang tuanya. Sampai Nabi mengatakan kepada para jomblo dan jomblowati, khususnya jomblo-jomblo ini yang belum nikah, kata Nabi, kalau engkau ingin menikah, letakkanlah spermamu di tempat yang sekiranya baik. Artinya apa? Carilah seorang pasangan perempuan yang soleh, yang agamanya baik. Sampai diatur ini, pengen dapat anak tuh diatur. Kata Nabi, kalau engkau pengen beruntung dalam menikah, cari agamanya baik, diatur. Kenapa? Karena orang tua pengaruh besar bagi si anak. Saya maaf ini, masalah berhubungan pun kita diatur bagaimana doanya, bagaimana akhlak adabnya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan anak. Makanya wahai bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan harap kita dapat anak yang soleh dan soleh kalau kita tidak bisa jadi contoh yang baik untuk anak kita. Jangan harap. Kita bawa air ke ustadz minta doa, kemudian kita di rumahnya nggak bisa jadi panutan yang baik. Nyuruh anak ke masjid, kita nggak pernah ke masjid. Nyuruh anak ke musola, kita nggak pernah ke musola. Nyuruh anak ke majelis salim, kita nggak pernah ke majelis salim. Nggak bakal baik. Awali dari diri kita dulu. Jadilah kita orang tua berusaha semaksimal mungkin jadi contoh yang baik. Nyuruh anak ke masjid, yuk kitanya ke masjid. Nyuruh anak ke musola, ke majelis salim, Sehingga jangan sampai ntar ada istilah ustadz, kiai, ulama, DKM masjid musola melarang anak kecil ke masjid, ke musola, ke majelis salim. Kenapa? Ribut. Coba Pak Bu perhatikan, kalau ada DKM masjid musola atau ustadz, kiai, ulama yang melarang seorang anak buat ke masjid, ke musola, majelis salim, coba lihat. Itu saya pastikan itu hampir rata-rata orang tuanya nggak ada. Sehingga si anak berangkat sendiri rusak, ribut, ganggu. Kenapa? Orang tuanya nggak ada. Sekarang kita lihat bagaimana ulama-ulama kita ini betul-betul memperhatikan masalah contoh yang baik untuk anak-anaknya. Kita ambil contoh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang biasanya kita baca manakibnya itu. Bagaimana orang tuanya menjadi contoh yang baik. Dari ucapan perbuatannya luar biasa, khususnya ibu beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waktu pertama kali mau mondok, kalau bahasa kita sekarang, kalau tidak salah tuh usianya 6-7 tahun waktu itu. Usia tamyiz, berangkat pesantren. Ibunya titipkan sama khalifah atau Taifah, rombongan. Tapi sebelum berangkat, ibunda beliau mengingatkan, ya Abdul Qadir, saya pesankan kepadamu, jangan pernah berbohong dimanapun. Dan ibunya sangat menjaga, nggak pernah berdusta walaupun sama anaknya. Tidak kayak orang tua zaman sekarang, pengen mendiamkan anaknya yang ribut, yang marahnya dijanjikan, nah kamu kalau diem nggak ribut, besok dikasih duit, dibelikan es krim. Besok nggak dibelikan, pura-pura lupa.
orang tuanya. Ibunda Syekh Abdul Qadir betul-betul menjaga. Sehingga apa yang disampaikan betul-betul diserap dengan baik. Kenapa? Orang tuanya jadi cerminan, jadi contoh yang baik. Makanya Pak Bu, kalau pengen anak kita nurut, nggak badal, nggak usah repot-repot, nggak usah datang ke ustadz kiai ulama. Anda kita jadi orang tua, jadi contoh yang baik. Nggak usah teriak-teriak. Saya banyak mendapati orang tua yang sangat berwibawa depan anaknya. Anaknya ribut, kalau sudah datang orang tuanya langsung diam. Setelah cari tahu kenapa kok anak bisa sangat nurut, ternyata orang tuanya jadi panutan yang sangat luar biasa. Sehingga anaknya saja ini, itu kalau sudah adzan masih main, orang tuanya mau lewat mau ke masjid, dia sudah langsung ke kamar mandi. Butuh. Saya tanya kenapa kok bisa seperti itu? Ya Ustadz, ini orang tua saya ini on time kalau ke masjid musola dan saya harus ikut sama dia. Contoh Pak Bu. Pengen anaknya selalu hadir majelis taklim, kita jadi contoh yang baik. Bawa anak ke majelis taklim. Pengen anak kita selalu ke masjid musola, kita sebagai orang jadi contoh, bawa mereka ke masjid musola. Semua kebaikan yang kita inginkan sama anak awali dengan diri kita dulu sebagai orang tua. Syekh Abdul Qadir ini diwasiatkan, dikatakan, nak jangan bohong, dimanapun kamu berada tidak boleh bohong. Baik ibu, berangkat. Di perjalanan subhanallah, kelompok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini dirampok. Semuanya dirampok, habis. Sampai akhirnya yang paling ujung, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini perampok ngelihat, anak kecil, nggak punya uang ini paling. Akhirnya iseng nih si perampok, anak kecil, punya uang nggak? Ada. Tanya, kamu nggak tahu siapa saya? Tahu siapa saya? Perampok. Kamu tahu perampok tuh apa kerjanya? Mencuri. Kenapa kamu kok beritahu? Kenapa kamu jujur? Dijawab, wahai perampok, saya dipesankan oleh ibu saya untuk tidak boleh berdusta, berbohong dimanapun dengan siapapun. Sehingga saya jaga. Walaupun dengan engkau seorang perampok, tetap saya jaga. Saya tidak boleh berbohong. Tanya lagi, mana uang kamu? Saya nggak lihat ada kantong. Ada. Mana kantongnya di dalam ini? Ditunjukkan. Saya tunjukkan. Diberikan uangnya. Tercengang. Kaget luar biasa Syekh Abdul Qadir, si perampok ini dengan perlakuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tiba-tiba perampok ini berkata, hei anak buahku, kemari semua. Dipanggil semua anak buahnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, sekarang saya mau bertobat. Sekarang saya nggak mau merampok lagi. Sekarang saya akan ikut anak ini untuk belajar ilmu agama. Kalian semuanya yang pingin tetap merampok silakan. Pokoknya saya akan berhenti. Akhirnya perwakilan dari anak buahnya berkata, wahai Tuhan, saya ini jadi perampok dari dulu ikut dengan kamu. Kalau kamu sekarang bertobat, kami semuanya akan bertobat dan kami semua akan ikut kamu. Urus semua perampok bertobat. Kenapa? Melihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan akhlaknya yang sangat luar biasa. Sampai dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan, ini adalah murid saya yang pertama waktu saya belajar ilmu agama. Siapa muridnya? Perampok. Bagaimana beliau bisa mencapai kedudukan yang luar biasa seperti itu? Ternyata orang tuanya jadi contoh yang baik. Sama kalau kita ingin membiasakan anak kita ke majelis taklim, kita biasakan diri kita. Sehingga pokoknya orang tua harus jadi panutan yang baik untuk anak-anaknya. Termasuk masalah pendidikan. Ini yang tidak kalah penting. Pendidikan. Ada sebagian orang tua itu di otaknya, di pikirannya, kekhawatirannya kalau anaknya itu tidak bisa masuk SD yang bagus, SMP yang bagus, SMA yang bagus, tidak bisa masuk kuliah yang bagus. Sehingga apa yang dilakukan? Di pikiran orang tua kita ini selalu berusaha, bagaimana anak saya masuk SD favorit, SMP terpadu, SMA teladan, kuliah S1, S2, S3. Walaupun maaf harus urusan sama bank-bank riba sama rentenir dilakukan. Pokoknya anak saya harus sekolah. Tapi tidak pernah diberikan pendidikan agama. Tidak pernah dibawa ke majelis taklim. Akhirnya apa? Akhirnya ini anak hidup besar di lingkungan orang-orang yang kehidupannya cuma mencari materi.
Apa yang terjadi setelah dia dewasa? Tidak punya akhlak sama orang tuanya. Saya berapa kali tanya sama orang tua. Pertanyaan sepele. Pak, Bu, Bapak Ibu punya anak? Ada, Ustadz. Cita-cita Bapak Ibu kalau punya anak apa? Satu saja yang paling diinginkan. Ya, saya ingin Ustadz anak saya jadi anak soleh. Untuk apa? Kalau saya meninggal dunia entar anak-anak saya yang membacakan Al-Fatihah, surat Yasin, Al-Quran, ibadah diniatkan untuk saya. Itu iya. Itu saya hampir rata-ratanya kayak gitu jawabannya. Saya ada kejadian lucu tapi memilukan. Ada 2 atau 3 anak, kejadian nyata. Berziarah ke kuburan orang tuanya. Ziarah. Setelah ziarah, ada peziarah yang lainnya mau pulang. Tapi dilihat, ini anakku nggak ngapa-ngapain, tapi ada suara yang bagus, baca Yasin. Tapi ini anak 2 ini yang berziarah nggak baca Yasin, tapi ada suara ya Yasin. Apa dari bawah kuburan keluar suara gitu. Akhirnya didatengin. Nah, kamu lagi baca Yasin? Enggak. Kok ada baca Yasin? Kenapa kamu nggak baca Yasin? Karena saya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini Yasinnya dari mana bacaannya? Saya setel dari HP. Jadi karena saya nggak bisa baca Yasin, akhirnya saya setel dari HP. Coba, kok bisa? Nak, kamu nggak bisa baca Yasin? Karena orang tua saya dulu nggak pernah memberikan saya pendidikan agama. Saya cuma sekolah. Mau, Bu? Hah? Ibu ntar meninggal dunia, anaknya nggak baca Yasin, cuma pakai HP aja. Nggak tahu tuh pahalanya ada atau cuma HP-nya ntar yang nyampe itu. Ini lucu ya, tapi memilukan dan kejadian nyata. Kenapa sebabnya? Karena orang tuanya tidak pernah memberikan pendidikan agama. Bahkan ada yang lebih parah lagi, Pak. Saya punya guru, Dr. Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Abu Yabasan Bahrut. Beliau itu pernah ditelepon oleh seorang laki-laki. Ustadz, saya mau tanya. Silakan. Ustadz, saya mau cerita dulu. Saya ini Ustadz punya gaji sebulan itu 27 juta sebulan. 27 juta. Saya punya abah, saya punya ayah sudah meninggal dunia. Sehingga saya tinggal punya ibu, saya jamin hidupnya. Sama saya punya adik perempuan 1, saya jamin hidupnya. Sekolahnya semuanya saya yang bayar. Tapi Ustadz, akhir-akhir ini ibu saya ini punya kebiasaan aneh. Setiap jam 2 malam minta dimandikan pakai air hangat. Sehingga saya membuat air hangat untuk memandikan ibu saya butuh waktu 2 jam. Kemudian saya memandikan ibu saya, Ustadz, butuh waktu 2 jam. Sehingga waktu tidur saya, Ustadz, hilang 4 jam. Kata saya punya guru, Dr. Ustadz Habib Segaf Bahrut, beliau tanya, maaf Pak, to the point saja, langsung saja, yang mau ditanyakan itu apa? Lalu beliau menjawab, Ustadz, boleh tidak kalau ibu saya suntik mati saja? Dan ini kata saya punya guru, ini nyata, ada orang nelpon. Setelah dicari tahu kenapa ini anak kok tega bicara seperti itu. Semasa hidup ayahnya dan ibunya tidak pernah memberikan pendidikan agama. Yang dipikir orang tuanya bagaimana anak saya dapat ijazah, bagaimana anak saya dapat titel, bagaimana anak saya bisa makan, bagaimana anak saya bisa kerja. Tidak peduli dengan pendidikan agamanya. Sehingga walaupun Anda sebagai orang tuanya menghalangi dia, maka akan disingkirkan kalau menghalangi untuk mendapatkan dunia. Sekarang Pak Bu, kita masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa bergerak, makan minum sendiri, kamar mandi sendiri. Ingat, ada masanya itu semua. Ada masanya kita sakit, kita sepuh, kita sudah tua, kita nggak bisa apa-apa. Semua kegiatan kita ini bergantung kepada orang. Bahkan kegiatan kita pun di kasur. Maaf, kencing di kasur. Maaf lagi, buang air besar di kasur. Sehingga kita butuh satu orang yang rela memberikan waktunya, tenaganya, hartanya, kemampuannya, semuanya fokus sama kita. Siapa itu? Anak.
Dan bayangkan kalau hari ini anak kita tidak tahu pendidikan agama, tidak tahu berbakti sama orang tua, tidak tahu itu siapa Allah Tuhannya, tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad nabinya, tidak mengenal apa itu syariat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Pak Bu, kalau kita keadaannya sudah sepuh kayak gitu, mau enggak anak kita nyebokin kita, anak kita menghabiskan waktu untuk ngurus kita? Kira-kira anak kita kenal enggak berbakti sama orang tua? Itu yang kita khawatirkan Pak Bu. Ada sebagian orang tua saat ini nggak peduli, tapi ingat suatu saat Anda, kita semuanya akan menjadi tua. Ada saatnya kita sakit, tergeletak, nggak bisa apa-apa, butuh bantuan orang lain. Dan yang akan selalu mendampingi kita itu pasti anak. Tapi bayangkan Pak Bu, kalau hari ini anak kita tidak kenal berbakti, anak kita tidak kenal dengan syariat Nabi Muhammad SAW, anak kita tidak kenal dengan apa itu yang namanya ilmu agama, sehingga waktu kita sakit mungkin kita bisa diperlakukan seperti itu juga. Jadi intinya Pak Bu, sekarang ayo kita jadi orang tua panutan yang baik untuk anak-anak kita. Bahwa kalau kita bisa masukkan anak kita ke pesantren, lembaga pendidikan agama, madrasah. Ustaz, kalau anak saya mau masuk pesantren mau makan apa? Mau makan apa Pak Bu? Makan nasi. Orang gila yang katanya gila itu yang saya tahu, berapa kali saya lihat dia nggak pernah makan semen, enggak. Minum comberan, enggak. Dia bongkar itu sampah, itu kertas nggak dimakan, pasti cari sisa-sisa minuman sama sisa makanan, itu yang dimakan. Itu orang gila yang nggak punya akal. Bahkan beberapa tahun yang lalu sempat viral rame, orang gila bisa nusuk ustadz. Lebih hebat lagi, bisa pilih-pilih, oh ini ustadz ini, oh ini bukan ustadz, jangan. Nah sehingga kita tidak usah khawatir, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Asalkan kita berusaha, berikhtiar, berdoa, bertawakal, semuanya ada aja jalannya, sehingga tidak usah khawatir. Minimal Pak Bu, minimal tolonglah bawa anak kita ke majelis taklim. Minimal udah paling sedikit, bawa ke majelis taklim. Nah sekarang saya mau nanya, angkat tangan aja. Siapa ibu-ibu yang malam hari ini hadir membawa anaknya? Coba angkat tangan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu-ibu itu, ibu pakai kopiah hitam tak? Dari sekian kurang lebih anggap aja 15. Yang lainnya mana? Saya tanya Bu, anaknya di mana Bu? Saya berapa kali tanya jawabannya simpel, jaga gawang Habib. Emang ada lapangan bola di rumah? Enggak. Yang dimaksud adalah TV. Kesian Bib, dari pagi sudah sekolah sampai siang, terkadang sampai sore. Coba, ada seorang datang kepada Abu Ya Maliki. Ada ulama di Mekah, sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu, apa kan, bernama As-Sayyid Abu Ya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ada orang tua datang, Ustaz, Abu Ya, saya mau nanya, saya punya anak, ini susah untuk disuruh sholat. Susah untuk disuruh sholat, ini susahnya luar biasa. Kira-kira gimana Ustaz, Abu Ya, caranya agar anak saya mau sholat? Beliau jawab pakai gambaran. Bu, Pak, kalau seandainya di rumah ibu sama bapak terjadi kebakaran besar, hebat, luar biasa, apa yang ibu bapak lakukan? Saya keluar. Tapi waktu ibu bapak mau keluar, ada anak ibu yang tadi nggak sholat itu masih tidur. Apa yang ibu bapak lakukan? Saya bangunkan. Kalau nggak mau, saya paksa. Kalau nggak mau, saya siram. Kalau nggak mau, saya seret. Pokoknya bagaimana anak saya keluar. Saya nggak mau anak saya tinggalkan sampai kebakaran meninggal. Beliau tersenyum, kemudian beliau menjawab, Pak, Bu, kalau bapak ibu begitu takutnya anaknya kena api dunia, kenapa tidak khawatir anak bapak ibu kena api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mulai paham ya. Makanya Pak Bu, tidak ada istilah orang tua bilang kayak gini, Ustadz Habib saya angkat tangan sama anak saya. Tidak ada. Angkat kaki juga nggak ada. Saya sudah ingatkan terus Ustaz Habib, ingatkan terus. Sampai kapan? Sampai Anda, kita sebagai orang tua meninggal dunia,
atau anak kita meninggal dunia. Nggak ada waktunya. Apalagi yang orang tua nggak pernah masukkan pesantren, madrasah, lembaga pendidikan agama, kemudian juga nggak pernah dibawa ke majelis taklim, harus lebih ekstrim mengingatkannya. Artinya harus continue. Kadang sudah dimasukkan pesantren aja orang tua masih berusaha, dimasukkan ke lembaga pendidikan agama masih berusaha, apalagi kita yang tidak memasukkan pendidikan agama, pesantren, madrasah ataupun majelis taklim. Tapi mudah-mudahan setelah pulang dari acara ini, Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kita, dan setelah meninggal kita selalu mendoakan kita. Tapi tolong Mbak Buya ingat ya, tolong paling tidak dibawa ke majelis taklim. Ini sebagai penutup. Saya pernah mendengar ini di kitab Ta'lim Muta'alim. Ada seorang imam, saya lupa, pokoknya di kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan. Ada saya pernah mendengar lagi, ini ceritanya Imam Ghazali. Jadi kurang lebih saya pernah dengar ada 2 cerita. Cuma intinya sama. Diceritakan kalau di kitab Ta'lim Muta'alim itu ada seorang ulama, saya lupa imam siapa, saya lupa itu namanya. Ulama luar biasa. Beliau bercerita, saya dengan jamaahnya, dia berkata seperti ini, saya menjadi ulama seperti sekarang ini itu bukan karena kecerdasan saya waktu mondok di pesantren, bukan. Bukan juga karena saya pinter banyak menghafal, bukan. Bukan juga karena saya murojaah, bukan. Tapi faktor utama bagaimana saya bisa menjadi ulama seperti ini. Nah, ini para orang tua diingat. Saya bisa seperti ini karena semenjak kecil dulu, ayah saya, ibu saya, orang tua saya, setiap ada majelis taklim saya selalu dibawa. Ingat, saya selalu dibawa. Kemudian ayah saya, ibu saya, orang tua saya dari belakang mendoakan, ya Allah, jadikan anak saya seperti ustadz kiai ulama yang ada di depan sana. Setelah selesai, saya yang masih kecil dibawa ke ustadz kiai ulama tersebut, dimintakan doa. Oleh karena sebab orang tua saya, sehingga saya menjadi ulama seperti saat ini. Ingat Pak Bu, yang memberikan ilmu semuanya adalah Allah. Asal kita berusaha mendatangi, mengikuti cara orang-orang soleh zaman dulu, insya Allah semuanya akan Allah berikan. Ini kemuliaan yang diberikan ulama tadi, dengan orang tuanya hadir majelis taklim, membawa anaknya, itu tidak khusus kepada beliau saja, tapi kepada kita sebagai orang tua yang istiqomah membawa anaknya ke majelis taklim, kemudian selalu mendoakannya dan minta doa kepada ustadz kiai ulama tersebut. Tidak usah khawatir, dengan kita selalu berusaha, Allah akan menjadikan anak kita insya Allah termasuk ulama penerus perjuangannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, anak kita itu Pak Bu, yang kecil itu amanah dari Allah, bukan bonus. Sehingga itu anak, kata Nabi, akan menyeret orang tuanya ke neraka kalau orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan agamanya. Nabi sudah pernah menceritakan di hari kiamat, ini ada orang tua sudah mau masuk surga. Saya tidak katakan baru di mahsyar, saya tidak katakan dia baru berada di mizan, di tempat penerimaan kitab, di jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak, sudah lewat semuanya, berada di depan pintu surga, mau masuk surga. Ini orang tua. Tiba-tiba Allah datangkan seorang anak. Datang seorang anak, berkata, ya Allah, ingin kau manakan itu orang tua? Allah jawab, aku akan masukkan dia ke surga, karena selama hidupnya amal ibadahnya lebih banyak, lebih baik daripada dosa dan maksiat. Ya Allah, saya anaknya. Saya ini memang seumur hidup saya jarang sholat, saya jarang puasa, maksiat, dosa saya lakukan, keluar dengan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya saya melakukannya. Tapi ya Allah, setiap saya melakukan itu, ini orang tua saya tidak pernah ngingetin saya. Saya nggak sholat, dia tidak pernah tegur saya. Saya perempuan, buka aurat, tidak menutup aurat saya, bakal kewajiban kepada saya. Apalagi saya sudah balik, orang tua saya acuh kepada saya. Akidah saya melenceng, tidak meluruskan saya. Saya keluar dengan laki-laki, perempuan yang bukan mahramnya, dia tidak peduli dengan saya. Ya Allah, saya meminta keadilanmu, seret orang tuaku ke neraka bersamaku. Aku tidak rela aku di neraka sendirian, kecuali harus bersama orang tuaku. Allah tanya, wahai orang tua, betul dia anakmu? Betul dia Allah. Hari itu tidak bisa berbohong setiap manusia, semuanya akan jujur.
Betul dia anakmu? Betul ya Allah. Betul apa dia ucapkan? Betul ya Allah. Wahai malaikat, seret ini orang tuanya sama anaknya ke nerakaku sekarang juga. Akhirnya itu orang tua yang sudah berada di depan pintu surga diseret oleh Allah ke neraka gara-gara apa? Tidak peduli dengan anaknya. Pulang dari tempat ini Pak Bu, yuk kita perhatikan anak kita bersama-sama. Mainnya sama siapa? Lingkungannya bagaimana? Kewajiban kepada Allah bagaimana? Maksiatnya bagaimana? Kemudian hubungan kepada manusia bagaimana? Itu harus kita jaga. Walaupun kita Pak Bu, ada di antara kita setiap hari puasa, di malam hari qiyamul lail, sholat sunnah, baca Quran, hatam setiap hari, sodako, investasi akhirat di mana-mana, bantu perjuangan ustadz, kiai, ulama, dibela semuanya. Tapi ini anak kita punya aman dari Allah, tidak diperhatikan. Ingat, itu anak akan nyeret kita di hari kiamat ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan merasa ahli surga kalau kita punya anak tidak kita didik dengan baik. Kalau kita merasa tidak mampu, ada pesantren, ada madrasah, minimal sekali lagi bawa ke majelis taklim dan berdoalah di majelis taklim dan mintalah kepada ustadz, kiai, ulama kita agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Adapun tab doa akan ditutup oleh para ustadz, para kiai, kesepuhan yang ada di tempat sini. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi jangan bubar terlebih dahulu ya, biar kita ntar bubarnya bareng-bareng sebelum ditutup oleh ustadz kiai ulama yang nutup dengan doa dan juga ditutup oleh MC. Tapi kita doakan mudah-mudahan akhirnya Muhammad Ramdhani berkah acara ini dan doakan semuanya ntar oleh ustadz kiai ulama kita. Mudah-mudahan beliau menjadi anak yang soleh, berbakti dan dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus perjuangannya Nabi Muhammad SAW yang hidup di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhir al-kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.